Hai teman-teman YouTuber, ketemu lagi di Google Channel. Malam ini gue mau ngebacot tentang tujuan awal gue atau tujuan awal kita sebagai YouTuber itu mau ngapain. Jadi pada saat kita memutuskan untuk membuat sebuah channel YouTube, itu tujuan kita pertama kali itu mau ngapain, buat apa, dan apa aja langkah-langkah planning yang ingin kita lakukan. Nah, malam ini gue mau bahas introspeksi tentang tujuan dan planning yang mau kita lakukan yang di awal tadi yang kita pikirkan itu. Kenapa? Karena gue berpikir banyak sekali teman-teman YouTuber yang pemula, termasuk gue juga, itu melenceng dari tujuan awal, melenceng dari rencana-rencana planning awal yang udah dibuat. Yang awalnya begitu buat channel YouTube, langsung punya rencana nih, wah gue akan buat channel YouTube kontennya tentang mobil, channelnya tentang musik, channelnya tentang olahraga, channelnya tentang vlog, channelnya tentang perikanan, dan banyak lagi deh. Gua akan upload ini, gua akan buat video ini, gua akan buat video ini, dan banyak banget ide-ide yang ada di kepala kita. Itu waktu di awal pada saat kita mulai membuat channel YouTube kita. Tapi disadari atau nggak disadari, teman-teman termasuk gue sendiri, kita itu kehilangan arah, nggak ngerti apa yang mau dilakuin sekarang, nggak ngerti apa yang mau dibuat lagi, apa yang mau di-upload lagi, nggak ngerti. Kenapa? Ada satu hal yang gue lihat, kenapa kita ini, gue sendiri sebagai pemula itu bisa kehilangan arah. Karena kita terkonsentrasi, pada akhirnya kita terfokus pada bagaimana mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu masalahnya. Kita hanya memikirkan angka 1000 dan angka 4000. Hanya itu yang kita pikirkan. Saking fokusnya kita memikirkan angka 1000 dan 4000, akhirnya kita lupa dengan ide-ide yang begitu brilian, begitu cemerlang yang ada di awal waktu pada saat kita ngebuat channel YouTube kita sendiri. Itu hilang gara-gara hanya kita mikirkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kita udah nggak fokus lagi buat video, kita udah nggak fokus lagi buat konten, mau konten apa nih, kita udah nggak fokus lagi dengan konsistensi video yang akan kita buat. Itu hilang semuanya. Hilang dengan sendirinya karena apa? Terlalu sibuk ngebuka channel-channel yang memberikan informasi, begini loh cara dapat 1000 subscribe dengan cepat dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan. Begini loh cara kita bisa cepat mendapatkan 4000 jam tayang sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu. Begini loh caranya. Saking fokusnya kita buka sekian banyak channel yang membuat konten seperti itu. Kita buka semuanya. Yang pada akhirnya kita lupa seberapapun keras kita berusaha, seberapa keras pun kita mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh konten-konten yang memberikan cara untuk mencari 1000 subscribe,
4.000 jam tayang itu nggak akan bisa terlaksana, nggak akan bisa berjalan, nggak akan bisa tercapai kalau kita lupa dengan konsep awal kita sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa gua bisa ngomong begitu? Ya karena bagaimana mau dapatkan 1.000 subscribe, apalagi bisa mendapatkan 4.000 jam tayang, sementara kita sendiri nggak lagi mengupload video, nggak lagi membuat konten-konten yang bermutu, nggak lagi membuat konten-konten yang cemerlang. Kalaupun kalian buat konten, atau gue sendiri buat konten saat itu, kalaupun gue buat konten acak asal ada aja. Udah, gue buat video nih, hajar upload, gue buat video hajar upload, harapannya di subscribe dan mendapat views. Itu otak kita yang ada. Pikiran kita cuma views dan subscribe. Kita nggak sadar bahwa subscriber itu kita tidak bisa mengatur orang untuk mensubscribe kita. Kalaupun kita bisa mengatur subscribe, contoh, kenapa gue bilang bisa ngatur? Contoh, pengalaman gue, 4 hari yang lalu, gue masuk ke salah satu grup WA YouTuber Indonesia, YouTuber pemula Indonesia. Gue masuk deh, syarat-syaratnya gue ikutin, gue masuk, langsung gue chat di grup. Salam, gue anak baru nih, nama channel gue ini. Gak nyampe 1 menit, gue langsung disambar dengan anggota-anggota yang mungkin udah lama lah, gue gak ngerti. Terus disambar tuh chat gue. Tapi nyambarnya gak di dalam chat grup, gue langsung dijapri sama mereka. Yang masuk langsung selama 2 hari itu ada puluhan. Yang gua tanggapin ada 13 chat yang gua tanggapin. Yang pertama kali langsung masuk. Chat pertama kali yang nyamber gua, "Kak, ayo saling subscribe. Minimal nonton 5 menit ya. Like, subscribe, dan lonceng." Sebagai anak baru gua, oke. Gua langsung minta, "Kirimin dong link channelnya atau nama channelnya." Dia kirimin nama channelnya. Terus gua langsung buka, ketemu channelnya. Gua langsung nonton dari awal. Mereka suruh gua 5 menit. Kalau videonya mereka sampai 8 menit, gua nonton sampai habis, bro. Gua nonton sampai habis. Gua nggak 5 menit nontonnya. Dan gua nggak skip sama sekali. Gua nonton dari awal, gua screenshot. Begitu 1 menit pertama, gua screenshot lagi. Begitu gua mulai 2 menit, 3 menit berjalan, gua like, gua screenshot lagi. Begitu 4-5 menit gua berjalan, gua langsung komen. Begitu mau menit terakhir, gua langsung subscribe dan gua tekan lonceng. Gua screenshot semua, gua kirim lagi ke chat tadi. Gua kirim tes. Setelah itu gua kirim lah. Mereka nanya tuh, "Linknya kakak?" Ya gua kirim lah. Gua kirim link gue. Dari 13 yang gua tanggapin, cuman 3 yang ngebalas subscribe gue, bro. Jadi 13 channel gue subscribe, gue hanya dapat subscribe 3. Gue cuma dapat subscribe 3. Gue nggak ngerti ya. Mereka ada juga yang lebih dari 3 itu ngirim screenshotnya mereka, dan gue ngelihat bahwa di subscribe itu udah nggak berwarna merah lagi, tapi udah hitam. Terus loncengnya udah warna hitam. Terus yang subscribe-nya udah warna abu-abu ya gitu. Terus like-nya juga udah. Itu kadang ada yang komen, kadang ada yang enggak. Tapi gua nggak dapat penambahan subscribe gitu loh, bro. Karena sebelum gua ngikutin itu, gua udah lihat subscribe gua terakhir itu berapa gitu. Jadi dari 13 yang gua subscribe, itu gua hanya dapat penambahan 3. Bahkan dari beberapa nomor yang gua subscribe channelnya, begitu gua kirim screenshot langsung menghilang, bro. Nggak ada sama sekali.
Bahkan ada yang lucu buat gue. Gue udah subscribe nih. Terus ada lagi chat masuk lagi nih, tapi dengan nomor yang berbeda. Dengan nomor yang berbeda. Dia ngechat ke gue. Kakak, ayo kita subscribe. Saling sub bla 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 bla. Dia kirimkan nama channelnya, gue bilang. Dia kirim nama channel yang tadi yang sebelumnya dia kirim lewat nomor yang lain ke gue. Padahal nama channel itu gue udah subscribe. Dan di history penelusuran di chat gue itu gue udah subscribe dia, gue udah kirim screenshot gue bahwa gue udah subscribe. Justru dianya yang belum subscribe gue, belum ada ngirim chat dia bahwa dia udah subscribe, malah udah ngirim lagi chat pakai nomor lain minta gue subscribe lagi gitu. Kan aneh, ini otaknya di mana gitu loh, padahal di atasnya yang amanah gitu. Gila nih. Nah akhirnya gue berpikir bahwa subscribe itu kita nggak bisa ngatur. Kita nggak bisa ngatur orang subscribe. Dan kita nggak bisa berharap dari subscribe. Kenapa? Ya buktinya tadi. Masuk ke grup-grup seperti itu, terus kita saling subscribe, kita nggak bisa ngatur. Dan video-video kita juga nggak akan ditonton sama mereka. Jadi maksud gue begini. Oke, kita balik deh ke awal tujuan pertama kita. Ngapain sih waktu pertama mau buat YouTube itu, channel YouTube itu? Tujuan kita mau ngapain? Terus langkah-langkah kita, rencana-rencana kita itu awalnya itu mau ngapain? Biar kita itu bisa dapat subscribe yang banyak, terus bisa dapat viewers yang banyak. Kita fokus deh ke situ. Jangan lagi berharap sub for sub kayak di grup WA atau di mana gitu. Atau minta orang. Jangan lagi deh. Dari pengalaman gue itu, karena gue baru juga bro, gue ingin berbagi pengalaman aja sama teman-teman ini, sama kalian sebagai pemula, agar kita jangan terjerumus lagi ke jurang yang lebih parah gitu loh. Agar jangan lagi kita menuju kehancuran, bukan kesuksesan yang akan kita dapat, tapi kehancuran yang akan kita dapat. Bahkan mungkin karena stresnya mengharapkan subscribe dan viewer yang banyak, bahkan kalian nggak lagi nggak punya pikiran lagi, ide apa lagi, sampai akhirnya udah YouTube-nya nggak diapa-apain, channelnya nggak diapa-apain, dibiarin aja, udah ditinggalin gitu, karena udah menyerah duluan. Nah menyerahnya itu yaitu tadi, karena kebanyakan dari teman-teman pemula, YouTuber pemula itu nggak fokus sama rencana awal kenapa mereka atau kalian itu buat channel YouTube. Kalian nggak fokus ke itu. Kalian hanya fokus dengan angka 1000 dan 4000. Ayo deh, mulailah kita fokus. Fokus pikirkan bagaimana cara membuat materi atau konten YouTube yang bagus. Fokus untuk tetap konsistensi membuat video dan mengupload video. Minimal 3 kali upload dalam seminggu. Kalau bisa setiap hari diupload. Kenapa? Karena semakin banyak video yang kita upload, maka semakin banyak juga kesempatan video kita itu ditonton oleh orang-orang yang ada di luar sana. Mungkin video pertama kita hari ini akan ditonton oleh 20-30 orang. Besok kita upload video lagi akan ditonton oleh 50 orang. Kita upload lagi akan ditonton oleh 100 orang, akan ditonton oleh 50. Terus begitu. Pada akhirnya jumlah viewer itu akan terakumulasi dan akan semakin cepat kita mendapatkan yang namanya 4000 jam tayang, dan kita lebih besar kemungkinan kita mendapatkan subscribe yang reguler, yang memang mereka subscribe kita punya channel karena memang mereka senang dan butuh dengan apa yang ada di konten kita itu.
kita kemungkinan dapat subscribe yang seperti itu akan lebih besar. Dan setiap video kita pasti akan ditonton oleh mereka. Karena mereka pada saat subscribe kita, itu datangnya dari hati. Bukan karena kita suruh, bukan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Enggak. Tapi memang karena mereka ingin menonton apa yang kita omongin, apa yang ada dalam video kita, apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita informasikan dalam video kita. Begitu mereka mensubscribe kita, berarti mereka sudah beranggapan bahwa yang kita sampaikan kepada mereka ini bermanfaat untuk mereka. Itu yang terpenting. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita konsistensi mengupload video terus dan temanya tetap sama, bisa nyambung ceritanya gitu, maka konten kita, channel kita, video yang kita upload itu akan dipromosikan oleh algoritmanya YouTube. Mesin algoritmanya YouTube itu pasti akan mempromosikan video yang kita buat. Enggak hari ini, enggak besok, enggak lusa, minggu depan pasti akan direkomendasikan sama mesin algoritma YouTube. Enggak minggu depan, mungkin bulan depan. Enggak bulan depan, mungkin bulan berikutnya. Tapi pasti akan direkomendasikan video kita itu berada di pencarian teratas. Sesuai dengan tema yang kita buat, sesuai dengan konten yang kita buat. Begitu penonton di sana, misalkan kita kontennya tutorial, begitu di sana mengetik tutorial cara mengedit video yang baik, dan katakanlah judul konten, salah satu judul konten yang kita buat, cara mengedit video dengan baik gitu. Itu begitu mereka ketik, itu pasti kita punya video itu akan berada di atas. Walaupun walaupun viewersnya itu belum banyak, karena gua ngelihat kadang ada yang tampilan di atas itu baru 30.000 gitu, tiba-tiba di bawahnya ada yang melebihi yang di atas gitu. Itu mungkin itu pola kerjanya mesin algoritma YouTube. Gua secara pasti gua nggak paham, gua nggak ngerti lah. Tapi yang gua lihat dan teman-teman juga bisa lihat, seperti itu yang ada. Artinya kita ini, channel-channel yang masih kecil ini, tidak menutup kemungkinan konten yang kita buat itu akan berada di daftar teratas, minimal top 5 lah istilahnya, kerennya gitu lah. 5 teratas itu video kita, konten kita itu bisa ada pada saat orang melakukan pencarian. Dan itu akan dilakukan oleh mesin algoritma YouTube apabila kita konsistensi secara terus-menerus mengupload video konten yang kita buat dan semakin baik, dan temanya tetap sama. Itu yang gue pelajari dari channel-channel yang gede. Gue ngelihat dari pertama mereka ngupload, gua melihat di playlistnya mereka seperti apa videonya, gua ngelihat seperti itu. Karena kita tidak akan mungkin bisa membesarkan channel kita tanpa konsistensi yang ada. Kalau kita tidak bisa konsistensi dengan konten yang kita buat dan jumlah video yang kita upload setiap hari atau setiap minggu, jangan berharap channel kita akan menjadi besar. Jangan berharap kita akan mendapatkan subscribe yang banyak. Jangan berharap kita akan mendapatkan views, tontonan. Jangan mengharapkan dan jangan pernah berharap mendapat jam tayang yang banyak kalau kita sendiri nggak konsisten dalam membuat dan mengupload konten di channel kita sendiri. Jadi
saran saya sama teman-teman dan untuk diri saya sendiri juga, marilah kita mulai lagi di awal. Jangan lagi mindset kita ini, otak kita ini hanya memikirkan bagaimana cara dapat 1000 subscribe, bagaimana cara dapat 4000 jam tayang. Tapi berpikirlah balik ke awal, ke tujuan awal kita. Mau ngapain pada saat kita pertama kali membuat channel YouTube? Fokus ke situ. Oh iya, gua sebenarnya mau buat ini dan ide-idenya begini. Udah, jalankan itu. Buat konten yang bagus, editing yang bagus, yang bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Saya pastikan bahwa video kita, video teman-teman, video kalian semua pasti akan ditonton sama orang dan pasti akan di-like, pasti akan di-subscribe sama orang. Bisa jadi video kalian akan ditonton berulang-ulang sama orang di luar sana. Kenapa? Karena isi yang kita tampilkan itu bermanfaat buat yang menonton. Jadi, ayolah kita kembalilah ke tujuan awal buat channel ini. Jangan lagi kita tersesat. Jangan lagi kita kehilangan arah, semakin ngaco gitu. Udah konten yang diupload semakin ngaco, nggak jelas. Terus udah cara mendapatkan 1000 subscribe, 4000 jam tayang, cara-caranya, pola-polanya sudah semakin nggak bener. Udah semakin ngaco pokoknya deh. Udah jangan lagi seperti itu. Jangan lagi kita ngemis-ngemis, subscribe gua dong, ayo sub dong, ayo ini dong. Udah jangan lagi deh, percuma. Karena gua ngeliat ada yang sudah 2000 subscribe-nya. Dia upload video udah 2 minggu, yang nonton nggak nyampe 50 orang, bro. Yang nonton nggak nyampe 100 orang, udah 2 minggu. Udah 2 minggu nguploadnya. Tapi yang nonton nggak nyampe 50 orang. Sementara subscribe-nya udah 2000 lebih. Lah, kira-kira menurut kalian, kalian bisa simpulkan lah apa yang terjadi. Gua yakin 2000 sekian subscribe itu yaitu tadi hasil seperti tadi. Hasil dari support, hasil dari grup WA, grup ini saling ini, terus hasil dari buat akun-akun yang gak ada manusianya lah, dia buat terus subscribe sendiri. Tapi begitu dia buat video gak ada yang nonton, bro. Terus kalau lu punya 2000 subscribe, terus video lu kagak ada yang nonton, lu mau dapet duit dari mana? Sekarang, biar itu tidak terjadi, ayo kita kembali lagi ke awal, ke tujuan awal kita. Buatlah yang baik, selalu terus menerus upload video. Semakin hari pasti akan semakin bagus. Dari editingnya, dari segala macamnya, konten, isi kontennya, itu pasti akan semakin baik. Semakin sering kita mengupload, semakin sering kita latihan, semakin baik hasil yang kita dapat. Baik dari keahlian kita, baik dari isi-isi yang kita isi-isi konten yang kita tampilkan, pasti akan semakin baik. Itu pasti. Dan itu akan diikuti oleh jumlah subscribe yang akan bertambah dan jumlah jam tayang yang akan pasti bertambah. Begitu kita mulai konsistensi dengan ide yang ada di kepala kita ini, bagaimana sih cara membuat konten-konten yang ada. Bro, sebagai pemula, gua mau ngomong,
Gua akan mengulang-ulang kata ini di video gua kali ini. Ayo, baliklah ke awal. Balik ke tujuan awal, bro. Balik sebelum terlambat, bro. Karena nggak ada artinya kalian dapat 1000 subscribe, 2000 subscribe. Nggak ada artinya, bro. Itu akan mempermalukan diri kamu sendiri, termasuk saya. Kalau saya melakukan itu akan membuat saya malu diri sendiri. Kenapa? Ya tadi, punya 2000 subscribe tapi yang nonton nggak ada. Sekarang mulailah dengan konsistensi yang tadi, dan mulailah kita menjaring para penonton reguler yang ada di luar sana. Kalau mereka senang dengan video kita, pasti mereka akan nge-like dan pasti akan mereka subscribe. Bahkan mereka bisa mengulang-ulang menonton video kita. Mengenai teknik, trik, teori yang ada di YouTube Studio, itu kita bisa belajar. Semakin hari kita upload video, pasti kita akan lakukan itu. Oh, kita harus begini, kita harus begini. Udah, intinya konsen lagi ke tujuan awal, ke rencana awal, dan konsistensi untuk selalu membuat konten-konten terbaru, selalu mengupload video-video terbaru. Semakin banyak video yang kita upload, maka kesempatan kita untuk mendapatkan subscribe dan viewers itu semakin besar. Karena kita juga akan diperhatikan oleh mesin algoritmanya YouTube. Dan YouTube akan mempromosikan video yang kita buat. Jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan khususnya gue juga, karena gue juga hari ini posisinya sama dengan teman-teman, yaitu sebagai pemula. Terima kasih. Salam, sampai ketemu lagi.